Ya, silakan Bapak dan Ibu yang ingin berbagi pengalaman. Ada gerakan yang belum jelas, yang mau diperjelas, yang mau ditanyakan. Atau hal-hal lain yang mau di-sharingkan, silakan. Langsung aja Bapak Ibu dibuka. Ya. Ya, silakan Bapak Budi. Selamat malam Pak Raymond. Ya, malam Pak Budi. Ada pertanyaan Pak atau Ibu Feby. Misalnya kan kita sedang latihan. Bolehkah diputus ketika misalnya ada tamu? Ya, boleh Pak. Boleh. Ya, boleh. Nanti dilanjut aja setelah tamu pulang, nanti dilanjut latihan aja Pak. Ya, ada kemungkinan kan kita punya tamu. Iya. Ada orang ketuk pintu, ada tamu atau urusan lain, ya berhenti dulu, tidak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Pak Raymond. Iya, baik. Tapi biasanya kita suka berlatih di pagi hari ya, supaya sebelum mulai aktivitas yang lain, jadi kita pagi tidak terganggu. Biasanya teman-teman praktisi suka berlatih di pagi jam 3, jam 4, atau jam 5 mulai gitu kan, 2 jam kan. Karena metode 1 sampai 4 1 jam, metode 5 meditasi 1 jam, jadi 5 jam. Jadi bebas ya, kan ya Bapak Ibu mau latih di pagi, siang, sore atau malam, waktunya bebas. Cuma biasanya praktisi banyak berlatih di pagi hari atau malam. Iya. Terima kasih Pak Raymond. Ya baik Pak Budi. Gerakannya sudah bisa Pak Budi? Iya, masih ragu-ragu, masih buka mata. Buka mata nggak apa-apa Pak ya, proses belajar ya namanya, belum hafal. Iya. Terima kasih Pak Raymond. Baik Pak Budi. Ya, baik Bapak Ibu selain. Oh iya, silakan Ibu Setu. Yang biasanya yang itu metode 1 sama 2. Terasa saya punya tangan antara yang kanan atau yang kiri ini lebih panas. Nah, tapi yang ini kali tidak rasa panas tapi macam sengal. Sengal. Apa itu sengal ya? Ini ya, terengah-engah begitu ya? Macam berat, sini berat. Kayak mungkin kayak beban letih gitu ya, sengal ya. Agak. Ya. Tangan apa Bu? Sini. Tangan kanan. Kanan ya. Kiri. Oh kiri. Iya, tangan kiri atau kanan? Dua-dua. Dua-duanya? Ya. Kenapa tuh? Ya, kalau biasanya metode 3 ini biasanya metode yang paling ringan ya gerakannya ya, dan paling mudah lah untuk dilatih. Sebenarnya metode 3 hanya mengangkat turun dan naik tangan saja. Tapi jika mana ada reaksi pada tubuh, itu adalah dari kondisi tubuh masing-masing ya Bu. Jadi ya kan kultivasi Holontapa ini reaksi adalah reaksi lokal ya, sesuai dengan kondisi tubuh. Jadi ya ada reaksi, berarti ada kondisi yang diselaraskan. Ya ada hal yang baik lah Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Ya, baik. Dulu ada rekan itu yang dia ada agak flu gitu ya Bu ya. Terus kemudian latihan ini, ya memang berat. Maksudnya kalau kita sedang berlatih biasa sebenarnya itu kan ringan ya Ibu. Tapi saat itu ada rekan itu yang mau mengangkat tangan aja berat gitu. Waktu itu dia sedang ada kondisi yang tidak baik sih waktu itu. Oke, terima kasih. Ya, oke. Baik, mungkin ada yang lain? Oh, ini di chat ada Bapak Iba, kelihatannya gerakan biasa, tapi keringat keluar luar biasa. Iya. Iya, kalau metode ketiga, apalagi sebenarnya gerakannya nggak berat sama sekali ya. Hanya diangkat ringan ya, diangkat lembut saja, tangannya turun dan naik ya. Tapi ada juga yang seperti saya sekarang juga nggak keringatan sama sekali gitu. Tapi ada juga tadi Pak Iba ya, tadi yang keringatan semua. Jadi memang reaksi itu sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing. Ya, jadi setiap orang akan ada efek yang dirasakan itu beda-beda gitu. Dan itu hal yang wajar karena kondisi tubuh setiap orang kan kompleks dan rumitnya itu kondisi kesehatan setiap orang, karma penyakit setiap orang itu kan beda-beda ya. Jadi memang akan ada reaksi yang berbeda. Kalau saya sekarang
tak ada keringat sama sekali gitu. Tapi Pak Iba keringatannya banyak gitu. Ya, jadi begitulah ya reaksi masing-masing. Ya, ini ada Bapak Aris sudah angkat tangan, silakan Bapak. Pak Aris atau Pak Arif ya? Aris. Aris ya. Ya. Pak Aris Indri Supriyo. Mic-nya dibuka dulu, Pak, yang sudah buka angkat tangan. Mikrofonnya ditekan dulu ya, diklik dulu supaya terbuka. Kalau ada garis miring berarti tertutup, artinya mikrofonnya masih tertutup. Udah ya? Ya. Udah ya. Ya. Oke, sudah. Gini Pak Raymond, Ya. saya kan masih baru ya. Jadi gerakan itu kita menahan nafas atau enggak? Ya, silakan Bu Febri. Oh iya. Latihan Faluntafa ini kita tidak berlatih pernafasan ya Bapak. Jadi normal saja. Normal saja. Normal saja. Iya. Tidak ada melatih pernafasan atau apa-apa. Mas Terli sih menyampaikannya tidak berpikir apa-apa ya, tidak berpikir baik dan tidak berpikir buruk, itu aja sih. Maksudnya. Oh gitu. Iya. Sebenarnya kan saya kan kadang-kadang tuh untuk fokusnya ini belum dapat. Sehingga kadang-kadang kan untuk menjadikan fokus itu kita harus pakai tarikan nafas kan gitu ya. Kalau untuk membantu ya. Apa harus begitu apa enggak? Kalau di Faluntafa tidak, Pak. Enggak usah ya. Ya itu metode aliran yang berbeda atau jenis metode latihan yang berbeda. Jadi kalau di Faluntafa tidak melakukan memperhatikan pergerakan nafas dan pengaturan nafas itu tidak. Tapi keheningan saat berlatih itu diperoleh dengan nanti kita menempa diri sesuai dengan bimbingan guru dari ceramahnya, Pak. Oh gitu. Jadi fokus aja gitu ya? Ya, latih saja gerakannya. Kemudian kalau kita membuka musik latihan, kita bisa mendengarkan musik latihan di tahap awal ya seperti demikian. Iya. Jadi tidak usah dipikirkan masalah napas, pengaturan nanti jadi kecampur dari metode yang dilatih, Pak. Oh gitu ya. Kita lepas aja ya. Yang penting fokus gitu ya. Oh iya. Gerakan aja dulu, latih dulu. Oh iya. Ya baik Pak Raymond. Saya baru mencoba, tapi belum bisa tutup mata sih, masih ngapalin gerakannya dulu kan gitu ya. Ya, tidak apa-apa Pak. Sambil nanti dilatih dulu, nanti sampai hafal mata baru ditutup saat berlatih. Oh iya. Itu harus di ruangan terbuka atau bisa di dalam rumah? Bebas Pak, tidak ada bebas di mana saja yang tempatnya nyaman boleh dilakukan. Oh gitu. Iya. Baik Pak Raymond, terima kasih. Sama-sama Pak. Sama-sama Pak. Iya Pak, Bu. Oke, selanjutnya ada Bapak Iba, silakan Bapak. Untuk Bapak Aris saya turunkan ya tangannya Bapak. Bapak Iba sudah angkat tangan, silakan. Mungkin mic-nya bisa dibuka dulu. Mic-nya dibuka dulu, Bapak Ibu. Selamat malam Pak Raymond dan Bu Febri. Selamat malam, baik Pak. Selamat malam. Ini berbagi pengalaman baru menyadari saja ini. Iya. Saya juga ikut Faluntafa itu pengennya ya buat semuanya ya. Tadi untuk pengembangan jiwa dan raga itu. Ya saya itu sebenarnya kan kemarin itu menderita alergi. Alergi itu saya setiap 2-3 hari itu selalu minum obat alergi. Insidal itu. Ya kan kalau saya minumnya hari Jumat setidaknya kan saya Selasa itu harus Selasa atau Rabu harusnya kan minum obat lagi. Kita kan latihan pertama Selasa kalau tidak salah ya. Ya Pak Raymond ya. Yang kita mulai hari Rabu Pak. Ya Rabu ya. Harusnya kan saya itu minum obat di hari Rabu itu. Tapi kan Rabu itu baru ikut pertama ya. Tapi saya juga sudah ikut melihat pelatihannya itu tak coba-coba latihan sendiri gitu. Nah saya baru nyadar itu tadi pagi. Loh, saya kok enggak minum obat lagi ya? Kok enggak terasa gatal lagi? Kok ini karena efek saya berlatih
Palun Jawa ini. Makanya tapi saya belum berani komentar kemarin itu. Masih tak tahan aja. Sampai sekarang loh kok masih nggak minum obat. Berarti kan sudah semingguan lebih misalnya nggak minum obat. Ya semoga bisa lanjut terus ini. Nggak minum obat. Ya itu pengalaman simpel saya tuh. Yang saya baru rasakan tadi pagi itu baru menyadari. Kok saya nggak minum obat ya. Kayak gitu. Begitu Bu Febri, Pak Raymond. Untuk gerakan hari ini saya keringat keluar luar biasa sekali. Nggak kayak kemarin. Nggak tahu ini padahal ya gerakannya biasa kalau menurut saya. Cuma turun tapi kok energinya kok terlalu besar yang saya keluarkan. Nggak tahu kenapa ini. Itu Pak Raymond. Terima kasih Raymond. Baik, terima kasih ya Pak Iban untuk sharing pengalamannya ya. Jadi memang yang sesuai dengan kondisi tubuh lah ya. Ketika tubuh kita itu perlu diselaraskan atau dimurnikan, ya akan ada reaksi. Jadi keringat juga adalah bagian dari reaksi ya. Yang dikeluarkan melalui keringat juga adalah unsur-unsur negatif, unsur-unsur yang buruk ya, yang keluar dari keringat. Jadi itu makanya kalau orang dengan kondisi tubuh masing-masing ya beda-beda, bahkan saat dia harus keluarkan melalui keringat, dia mungkin banyak keringat. Ada yang enggak ya, yang enggak kayak gitu. Jadi itu memang hal yang wajar dan memang bagus ya. Ketika kita memang punya hati untuk sungguh-sungguh belajar, akan ada efek yang mungkin kita mengatakan itu mukjizat ya. Di dalam Falun-Tapa itu banyak hal-hal seperti demikian. Ketika kita memang ada hati kita, menaruhkan hati kita kepada sungguh-sungguh berkultivasi, maka akan ada muncul kemurnian tubuh ya. Karena hal-hal itu kan memang sesuai dengan hukum alam, boleh dilakukan. Karena ya, jadi ya terus ditingkatkan ya. Karena setiap peningkatan itu akan ada menyingkirkan karma. Setiap peningkatan itu akan ada transformasi karma dari substansi hitam ke substansi putih atau ya. Jadi ya terus mengikuti ceramah sepuh, membaca buku Chuan Falun itu hal yang sangat bagus untuk mendukung peningkatan kultivasi. Ya. Terima kasih sharingnya Bapak Iba ya. Oke, oh ini sudah ada angkat tangan juga, Ibu Ayu silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Raymond. Ya, malam Bu Ayu. Iya, selamat malam. Bu Ayu dari kota mana Bu? Saya dari Kediri Pak Raymond. Oh, Kediri, peserta baru juga ya Bu? Saya sudah 6 bulan. Oh, 6 bulan. Oh, oke. Iya. Saya angkatan 94 kalau nggak salah. 95 atau 95. Iya. Iya. Baik Bu. Gimana Bu? Ini gini Pak Raymond. Selama saya Falun-Tapa ini banyak hal yang sudah saya dapat dan Tafa ini begitu sangat berarti buat saya. Jadi ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ke jenengan untuk ini Pak. Ketika kita Lian Gong itu kan apalagi pada saat metode 2 itu kan tangan itu kan rasanya kan pasti panas gitu ya, nggak karu-karuan gitu kadang itu rasanya. Kadang seperti itu yang saya rasakan. Apakah itu bisa mentransformasikan karma kita? Itu yang pertama yang saya tanyakan. Tapi kadang saya ini juga nggak merasakan apa-apa. Ada beberapa waktu saya itu mohon maaf itu nggak merasakan apa-apa. Jadi ketika metode 2 itu sampai selesai itu sama sekali saya nggak ada rasa capek, rasa panas, tangan itu nggak ada begitu. Kemudian saya ingat-ingat gini Pak Raymond, kita ini kan setiap hari itu selalu ada bahan Shulien ya. Nah itu saya baru mengalami sesuatu dan saya jujur ketika sudah kenal Tafa ini saya berusaha untuk bisa bagaimana ini untuk Chen Sanren, jadi sejati baik sabar itu selalu bisa saya pakai gitu. Nah, ketika saya hari itu saya biasanya kalau Lian Gong kalau di Kediri itu setiap hari Minggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya ingat betul saya baru mengalami sesuatu, terus kemudian
dan itu berlalu. Kemudian saya liengkung paginya, dan itu saya nggak merasakan apa-apa gitu. Apakah itu juga efek dari apa yang saya rasakan karena saya juga berusaha untuk sejati baik sabar itu, atau bagaimana gitu Pak Raymond? Itu aja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik Bu. Memang prinsip alam semesta atau fanya kalau kita lagi mengalami penderitaan itu adalah kita sedang membayar utang ya, membayar utang karma kita. Kalau kita sedang baik itu latihan dalam kondisi tangan kita pegel banget ya, metode kedua itu pun adalah kan suatu kondisi yang menderita ya, adalah proses transformasi karma kita. Sama dengan metode kelima, duduk bermeditasi lama kaki sakit juga sama. Jadi penderitaan itu adalah kita sedang menyelesaikan hutang karma kita lah, membayar kayak gitu. Tapi kalau bagi orang Shulien atau orang yang berkultivasi, karma itu akan ditransformasi menjadi substansi putih ya, karena karma itu sendiri adalah substansi hitam ya. Tetapi ketika kita berhasil melewatinya suatu ujian ya, berarti suatu kenaikan tingkat atau suatu cobaan, kita berhasil melewati, maka substansi hitam itu akan ditransformasi menjadi substansi putih atau te ya, di ceramah sepuh itu namanya te, substansi putih gitu. Karena te itu adalah nanti akan dievolusikan menjadi kong atau energi kultivasi. Karena orang kultivasi pasti tumbuh kong ya. Tumbuh kongnya dari mana? Dari substansi putih itu, dari te itu. Seperti demikian. Tapi kita tidak perlu, kita harus memikirkan reaksi ini akan transformasi atau tidak. Ada reaksi atau tidak reaksi, kita jangan menjadi keterikatan untuk memikirkan itu akan terjadi transformasi atau tidak. Karena sepuh yang mengurusi kultivasi kita. Jadi transformasi dari tubuh kita, dari karma penyakit kita dan lain sebagainya, itu semua adalah dari kebijakan sepuh. Sepuh yang membuat pengaturan semuanya. Jadi kita jangan menjadikan sebuah keterikatan. Rasa ini nanti tidak ada rasa itu, ya. Jadi ada rasa, ya kita anggap hal itu adalah wajar. Tidak ada rasa pun kita anggap itu adalah hal yang wajar saja. Ya, kita kultivasi ini jangan membentuk menjadi keterikatan. Karena kita kultivasi ini adalah mau melepaskan keterikatan, gitu. Karena apa yang akan terjadi pada diri kita adalah sesuai dengan fa, sesuai dengan hukum ya. Apa yang bisa ditransformasikan ya sesuai dengan peningkatan kita, itu akan terjadi transformasi. Kalau seseorang pun berharap latihan gerakan tetapi tidak meningkatkan watak, itu pun bukan peningkatan ya. Kalau tidak meningkatkan watak, tidak ada peningkatan. Itu pun terbatas pada perbaikan fisik saja ya, perbaikan fisik, tapi karma penyakit tidak diangkat ya. Tapi karma penyakit kita bisa tertransformasi karena kita betul-betul berkultivasi. Betul-betul berkultivasi menempa kita, berarti sungguh-sungguh menempa watak kita sesuai dengan karakter alam semesta sejati baik sabar. Jadi ada reaksi maupun tidak ada reaksi, kita anggap itu hal yang wajar saja. Ya, jadi porsi kita adalah melatih 5 metode gerakan dan terus-menerus meningkatkan watak kita, melepaskan keterikatan hati. Ya, yang saya pahami seperti demikian, Bu. Iya. Terima kasih Pak Raymond, sangat memberi pencerahan buat saya. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu Ayu. Terima kasih juga sudah berbagi pengalamannya ya. Saya pun lupa juga Bu Ayu itu di grup ya 94 sebelumnya gitu. Saya kira peserta yang di grup 100, lupa saya Bu, maaf. Iya Pak Raymond. Iya. Oke, baik Ibu Ayu, saya turunkan ya tangannya. Oke, selanjutnya ada Bapak Obor, silakan Bapak. Ya, selamat malam Pak, Bu. Selamat malam Pak Bor. Ya, pertanyaan saya tadi di yang gambar Sifu kasih lihat itu ada gambar sekte, gambar Naji itu kalau di dalam Falun Dafa disebut apa Pak ya? Kita sebut swastika, apa? Pak. Swastika. Swastika ya. Iya. Terus pertanyaan kedua, saya kalau kan Sifu bilang kalau kita latihan itu
tidak memikirkan apa-apa ya. Tapi kalau saya latihan itu, aduh segala macam pikiran masuk ke kepala. Susah konsentrasi, Pak. Kayak gitu gimana, Pak? Itu ya saya koreksi tadi ya, untuk tadi lambang falun tadi yang di dalamnya ada lambang wan ya, itu namanya kalau bahasa Mandarinnya itu lambang wan ya. Tapi dia Wan, bukan ya? seperti bukan seperti lambang Nazi ya. Kalau Nazi dia itu ujungnya itu tegak ke atas. Hitam. Dia ujungnya pun tegak ke atas, dia agak diputar kembali Pak, agak diputar naik. Jadi ujungnya itu tegak ke atas. Itu yang Nazi. Ya, Tapi kalau kan yang di buku Juan Falun ada Pak ya gambar itu. Ya, kalau keseluruhan itu namanya lambang falun Pak. Lambang falun. Gambar atau falun lah. Secara di dimensi ini seperti inilah ya. Tapi kalau di dimensi yang lebih dalam dia lebih rumit. Yang saya pahami dari apa yang Sepuh ceramakan tadi ya. Tapi itu adalah lambang falun gitu. Tapi yang di tengah-tengah itu yang kata Bapak mirip dengan yang itu adalah pembajakan. Naji menggunakan itulah, karena Naji kan jauh tahunnya sebelum lambang ya, ini. Kita sebutnya Wan Pak ya. Wan. Betul. Baik, kalau yang untuk berikutnya nih Pak. Tadi saya dengar ceramah Sifu ya, dibilang kita tuh tidak boleh terima hadiah dari, misalnya kita undian atau dari kantor terima hadiah, itu tidak boleh Pak ya. Kalau prinsip alam lah, Sepuh itu menceramakan tentang hukum alam gitu, tentang kehilangan dan memperoleh gitu. Kalau sesuatu yang kita peroleh dari sesuatu yang wajar, dari hasil kerja kita, ya tidak apa-apa gitu. Yang penting kita nabung di bank Pak, terus dapat hadiah gitu. Itu aja kita sengaja mengikuti sesuatu bentuk seperti lotre gitulah, itu yang menurut saya itu yang tidak cocok. Yang lain-lainnya kita menyesuaikan aja dengan kondisi masyarakat atau kantor. Kalau kantor ada bagi hadiah, ya memang itu sudah bagian dari praktik kerja di dalam suatu perusahaan ya. Ada kegiatan-kegiatan itu yang menurut saya nggak ada masalah kayak gitu. Apa Pak ya? Tapi yang nggak masalah, cuma Sepuh menceramakan tentang hukum alam, tentang kehilangan dan memperoleh ini. Jadi kita ukur saja sesuatu yang memang wajar kita terima, yang tidak wajar kita tidak, karena tolak ukur dari orang yang kultivasi atau orang siulian dengan orang umum yang tidak siulian memang berbeda. Orang siulian atau orang kultivasi dia menggunakan kriteria yang tinggi gitu. Kriteria yang betul-betul diukur dan hukum alam semesta untuk boleh dan tidak boleh. Itu namanya orang siulian atau orang kultivasi gitu. Tapi kalau orang tidak berkultivasi, mau hanya latihan gerakan voluntapa saja, dia mau terima apa saja ya silakan. Kalau dia itu memang tidak berkultivasi, hanya melatih gerakan-gerakan latihannya gitu. Ya itu ya kembali ke masing-masing gitu. Tapi yang Sepuh ceramakan ini adalah untuk yang betul-betul orang yang mau berkultivasi meningkat ke atas. Jadi kalau mau meningkat ke atas berarti kita harus memang lebih ketat. Kriteria kita itu memang tinggi, dan kriteria yang digunakan untuk mengukur itu adalah hukum alam semesta, hukum yang berlaku di alam semesta gitu. Kalau kita menerima sesuatu yang bukan sepantasnya kita terima, ya kita juga nanti pada saat kita menerima itu kita juga akan harus kehilangan. Jadi itu hukum alam gitu. Kalau itu tidak pantas milik kita tapi kita menerimanya, ya kita juga akan, hukum alam itu dia akan bekerja sendiri gitu. Dia kita kehilangan, kita memperoleh, tapi kita juga akan kehilangan. Yang kita hilang kan bagi kita ini adalah substansi putihnya yang kita ditukarkan dengan sesuatu yang bukan milik kita. Sesuatu yang bukan milik kita, yang kita peroleh, itu akan tertukar dengan namanya substansi putih. Sedangkan substansi putih ini adalah materi yang sangat-sangat penting untuk tumbuhnya kong atau energi kultivasi buat orang kultivasi kayak gitu. Jadi kehilangan substansi putih adalah sesuatu yang sangat sayang gitu. Jadi ya Sepuh menggunakan hukum alam semesta ya diceramakan gitu untuk menyampaikan ini tidak boleh terima karena apa? Karena ada hukum kehilangan dan memperoleh. Jadi kita ngukur aja sendiri ya, apa yang kita terima itu pantas atau tidak pantas gitu. Tapi jangan juga, tidak perlu juga kita ekstrim ya. Sedikit dikasih tetangga ini, saya nggak mau, saya nggak boleh terima siapa gitu. Kita hidup bertetangga ya. Jadi kita juga, karena kita juga berhubungan baik,
Mungkin tetangga juga sering banget memberi kita makanan gitu, tapi ya kita juga sebaliknya, kita juga ya menyesuaikan saja lah. Misalnya kita pandangan lebih luas, bukan kita ada faktor kesengajaan kita mau mengambil sesuatu milik orang lain gitu, menikmati kesenangan karena pemberian orang lain, tapi karena kita memang menyesuaikan dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, kira-kira seperti demikian Kak pemahaman pribadi. Oke Pak, makasih Pak penjelasannya. Ya, sama-sama Pak. Ya, terima kasih Bapak Obor. Terima kasih Bu. Oke, ini dari chat sudah ada beberapa ini lagi ya, dari Ibu Melinda. Maaf sebelumnya karena waktu metode 2 saya nggak bisa ikut webinarnya. Jadi mau tanya apakah setiap metode latihan itu diulang 3 kali? Ya, Ibu Melinda, untuk ini kan kita sudah berlatih sampai yang ketiga ya. Metode 1 dan 3 dan yang besok yang metode keempat itu nanti diulang 3 kali. Tetapi untuk metode yang kedua karena waktunya itu sudah panjang juga ya, gerakannya sebenarnya sederhana, cuma 4 gerakan saja dan itu kan memancang jadi diam gitu ya. Tetapi setiap gerakannya itu ada jangka waktu yang panjang, jadi dia hanya 1 kali saja. Yang khusus untuk metode kedua, yaitu. Tapi yang untuk metode 1, 3 dan besok untuk yang keempat itu diulang 3 kali, gitu. Ya. Kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa nanya, chat lagi ya Ibu ya. Baik. Oke, selanjutnya ini Bapak Obor tadi menulis di sini juga ini, kalau saya berkeringat pada saat melakukan gerakan yang kedua kemarin, padahal saya berada di ruangan ber-AC. Ya, metode 2 memang ya cukup inilah. Cukup berenergi ya. Setiap metode ya sebenarnya ya, kalau memang kalau setiap tubuh itu memang kondisi saat itu harus ada sesuatu yang dimurnikan melalui keringat, ya dia tetap berkeringat walaupun di ruang AC, termasuk metode 3 tadi ya, walaupun di ruang AC memang saatnya itu harus dikeluarkan melalui keringat, ya dia tetap berkeringat. Itu ya latihan Kolontafa yang Sepuh berikan kepada kita itu punya efek yang sangat luar biasa ya, tanpa kita mengerahkan niat pikiran, cukup melakukan gerakannya saja, itu sudah efeknya sudah sangat besar. Ya. Oke, baik saya lanjutkan ini di chat juga Bapak Hasta Parahita, Bapak Raymond, saya di tengah latihan kok maaf kebelet mau ke WC, apakah itu gejala normal atau tidak wajar? Maaf pertanyaan saya yang nyeleneh. Wajar saja sih Pak. Iya, betul, wajar sih ya, banyak ya. Kadang orang juga ada orang yang kondisi jangka panjang itu nggak bisa buang air besar ya, mohon maaf ya. Tapi ketika berlatih Kolontafa itu sudah ada reaksinya kayak gitu. Jadi ya hal yang wajar saja sih, normal lah, dan itu juga sering terjadi sih dalam sharing maupun pada kita sendiri ya. Iya. Ya itu tadi yang seperti ditanyakan. Tadi siapa yang menanyakan ya, kalau misalnya ada tamu tadi ya, nah ini kalau misalnya ke belakang bagaimana ya, silahkan ke belakang dulu nanti dilanjut lagi latihannya. Oke. Ini Bapak Iba, betul sekali Bapak Raymond. Baik, Bapak Setia Budi izin bertanya, Liankung itu apa? Ya, Liankung itu bahasa Mandarin Bapak. Berlatih gerakan ini kita sebutnya Liankung. Ya mungkin penjelasan kungnya kan kung itu ya, latihan kung gitu. Ya, latihan Liankung itu latihan kung begitu. Ya, seperti kita melakukan gerakan ini metode 1 2 3 gitu. Lien, ya, kalau Mandarin lien itu artinya berlatih. Berlatih. Lien itu berlatih. Lien berlatih. Bahasa Mandarin dari berlatih lah, atau latihan gitu. Iya. Kungnya ini tulisannya yang gong itu, Pak. G-O-N-G. Iya, G-O-N-G, bukan kung K-U-N-G ya, Pak. Ya. Kita lagi melakukan latihan metode 1 itu namanya Liankong. Metode 2, latihan metode 2 itu Liankong. Melakukan latihan metode 1 sampai metode 5 itu namanya bahasa Mandarinnya Liankong. Berlatih kong lah artinya. Oke, Bapak Budi, cukup ini ya, jelas ya Bapak. Oke, selanjutnya Ibu Juliati, Bapak Ibu, metode kedua kaki juga ditekuk ya? Ya. Untuk metode kedua ditekuk. Terus Ibu, pada saat kita posisi berdiri,
kita semuanya kakinya ditekuk ya. Cuman kecuali untuk yang metode 1 yang pada saat